hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Sebelum mulai videonya, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktu buat tonton video aku kali ini. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kenalin, aku Ami. Seperti biasa, aku mau minta tolong dulu buat teman-teman like video aku. Dan jangan lupa kalian subscribe juga ya buat yang belum. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Rampage. Film yang rilis pada tahun 2018 lalu ini dibintangi oleh aktor Dwayne Johnson. Film ini menceritakan tentang upaya penyelamatan kota dari serangan beberapa hewan yang terkena zat aneh dan berubah menjadi monster. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal ceritain filmnya ke kalian. Pada tahun 1993, sebuah terobosan teknologi inovatif yang dikenal sebagai CRISPR telah ditemukan, di mana para ilmuwan bisa membuat rekayasa genetika untuk menyembuhkan penyakit mematikan. Tapi pada tahun 2016, karena teknologi ini rawan untuk disalahgunakan, akhirnya komunitas intelijen Amerika menyatakan CRISPR sebagai senjata pemusnah massal. Di awal film terlihat situasi di luar angkasa di mana ada sebuah satelit yang cukup besar bernama Athena 1 sedang mengalami kerusakan. Hampir semua kru yang ada di dalamnya telah tewas dan hanya menyisakan satu orang kru yang masih selamat, yang sedang berusaha masuk ke dalam kapsul penyelamat untuk kembali ke bumi. Namun dari pusat kendali melarangnya untuk masuk ke dalam kapsul penyelamat itu. Saat kru itu sampai di depan pintu kapsul penyelamat, pimpinan dari pusat kendali malah mengunci pintunya dan memaksa kru itu untuk mengambil sampel penelitian sebelum pulang. Dengan terpaksa, wanita itu pun kembali dan memberanikan diri masuk ke dalam laboratorium untuk mengambil beberapa sampel penelitian. Setelah berhasil mengambil sampel penelitiannya, wanita itu mencoba kembali ke kapsul penyelamat. Tapi saat dia akan kembali, dia dikejar oleh seekor monster tikus raksasa. Akhirnya, wanita itu berhasil masuk ke dalam kapsul penyelamat. Dari luar pintu, monster tikus itu terus mendobrak-dobrak pintu hingga membuat retak di bagian kacanya. Hingga akhirnya wanita itu berhasil lolos dan menerbangkan kapsul penyelamat itu. Saat akan memasuki atmosfer bumi, kapsul penyelamat itu meledak karena ada bagian yang retak akibat serangan monster tikus tadi, yang menyebabkan puing-puingnya hancur dan berhamburan. Setelah itu, di dalam cagar alam San Diego terlihat petugas cagar alam yang bernama Davis sedang menemani beberapa karyawan magang untuk mengenali aneka satwa yang ada di sana. Mereka cukup tertarik saat melihat interaksi antara beberapa gorila hitam yang ada di sana. Tiba-tiba dari arah belakang muncul gorila putih yang membuat gorila hitam itu panik dan merasa terancam. Ternyata gorila putih itu adalah hewan kesayangan Davis yang bernama George. George tertawa melihat tingkah karyawan magang yang ketakutan itu. Davis mencoba berinteraksi dengan George menggunakan bahasa isyarat. Davis juga meminta George untuk bersikap baik dan melindungi semua hewan yang ada di sana layaknya keluarga. Setelah kejadian tadi, salah satu karyawan magang yang kagum dengan Davis mencoba mengajak Davis untuk makan malam, tapi Davis menolaknya dengan alasan sudah punya rencana lain. Temannya pun menyarankan agar Davis tidak melewatkan kesempatan untuk berhubungan lebih dekat dengan manusia, karena Davis lebih suka menghabiskan waktunya dengan para binatang. Davis hanya menjawab kalau binatang-binatang itu sangat memahaminya. Davis juga mengatakan jika binatang-binatang itu adalah makhluk paling jujur. Malam harinya terlihat 3 buah benda jatuh dari langit. Benda yang pertama jatuh di dekat kandang George. Benda kedua jatuh di sebuah hutan. Benda itu mengeluarkan gas hijau dan tanpa sengaja dihirup oleh seekor serigala yang ada di sana. Benda ketiga jatuh di dalam kolam buaya dan terkena salah satu buaya yang ada di sana. Benda pertama yang jatuh di dekat kandang George membuat George penasaran dan mencoba mendekati benda tersebut. Lalu tiba-tiba George juga terkena gas hijau itu dan langsung membuatnya menjadi agresif. Keesokan harinya, Davis dengan tergesa-gesa datang ke cagar alam karena dia diberitahu kalau sejak semalam George bertingkah aneh. Saat Davis memeriksa kandang beruang, dia terkejut melihat seekor beruang tewas akibat berkelahi dengan George. Davis juga melihat George sedang duduk terdiam di dalam sebuah gua. Davis mencoba menenangkan George yang terlihat sedang gelisah. Davis juga bertanya pada George apa yang sebenarnya terjadi. George memberikan isyarat permintaan maaf dan menyesal karena telah membunuh seekor beruang di sana.
Dengan perasaan sedih dan takut, George keluar dari gua dan membuat Davis terkejut karena melihat ukuran George yang tiba-tiba lebih besar dari yang kemarin Davis lihat. Setelah itu, di dalam kandang gorila, Davis dan karyawan magang itu menemukan sebuah benda aneh yang jatuh di kandang gorila. Di tempat lain, di dalam gedung perusahaan Energen di kota Chicago, seorang laki-laki bernama Brad sedang meluapkan emosinya karena satelit milik mereka kemarin meledak dan membawa kerugian sebesar 10 miliar dolar. Dan juga menghancurkan semua penelitian yang dilakukan di dalam satelit itu. Lalu saudaranya bernama Claire menyebut kalau sampel hasil penelitiannya berhasil mendarat di bumi dengan selamat. Karena wadah sampel itu terbuat dari bahan yang tahan panas saat memasuki bumi. Dan Claire juga sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan sampel itu yang berada di hutan Wyoming Selatan. Claire pun merencanakan untuk bisa mengambil kembali sampel itu sebelum diambil orang lain. Karena sampel itu adalah hasil penelitian yang dilarang oleh pemerintah. Sehingga mereka terpaksa melakukan penelitian di dalam satelit luar angkasa. Di tempat lain, Brock dan anak buahnya bersiap untuk mencari dan mengambil sampel penelitian milik Claire yang jatuh di hutan Wyoming. Di tempat berbeda, di dalam sebuah apartemen terlihat seorang wanita bernama Kate yang baru saja bangun dari tidurnya. Lalu Kate terkejut saat melihat siaran televisi yang memperlihatkan Brad sedang memberikan pernyataan tentang satelit milik perusahaannya yang hancur. Di saluran lain juga terlihat berita yang memberitahukan bahwa puing-puing satelit milik perusahaan Energen yang terjatuh di dalam cagar alam San Diego. Dan juga terlihat seekor gorila yang kabur dari kandangnya dan bertingkah aneh. Kate pun panik dan langsung menuju ke cagar alam San Diego. Di dalam hutan Wyoming, Brock dan anak buahnya sampai di tempat jatuhnya sampel milik perusahaan Claire. Mereka menemukan sebuah wadah penelitian yang telah rusak parah dan melaporkan hasil penemuannya pada Claire dan Brad. Brock juga memberitahukan kalau dia melihat banyaknya serigala yang tewas yang diduga dibunuh oleh serigala lainnya. Claire langsung sadar kalau serigala itu sudah terinfeksi dengan hasil patogen penelitiannya. Claire pun memerintahkan Brock untuk membawa serigala yang telah terinfeksi itu baik dalam keadaan hidup atau sudah mati. Di dalam cagar alam, Davis terkejut melihat hasil laboratorium George yang diberikan oleh temannya. George ternyata mengalami pertumbuhan yang tidak wajar. Karena Davis tidak percaya, dia minta temannya untuk menguji lagi. Tapi temannya memberitahukan bahwa dia sudah menguji sebanyak 3 kali dan hasilnya tidak ada yang berubah. Davis meminta temannya untuk tidak memberitahukan yang terjadi pada George kepada pihak pemerintah, karena Davis tidak ingin mereka membunuh George. Setelah itu, Kate datang ke cagar alam untuk bertemu Davis. Kate memberitahukan kalau dia adalah ahli genetika dari perusahaan Energen. Davis mencoba bertanya pada Kate apa yang sebenarnya terjadi pada George, tapi Kate menolak memberitahukannya. Di saat Davis ingin meninggalkan Kate, Kate lalu menjelaskan jika seekor hewan terpapar oleh hasil penelitiannya, maka hewan itu akan membesar secara tidak wajar. Hewan tersebut juga akan mengalami peningkatan pada kekuatan, kecepatan, dan ketangkasannya. Dan juga hewan itu akan mengalami peningkatan sifat keagresifan yang tidak seperti biasanya. Davis pun mengajak Kate untuk melihat kondisi George. Kate kagum saat melihat George yang ternyata adalah gorila albino dan George juga bisa bahasa isyarat. Kate mulai menjelaskan bahwa perusahaan Energen melakukan rekayasa genetika yang disebut CRISPR. Hal itu merupakan kombinasi dari kemampuan ikan hiu, pertumbuhan paus biru, kekuatan kembang badak, kecepatan cheetah, dan berbagai macam kemampuan hewan lainnya. Mereka mengembangkan banyak kombinasi genetika dari hewan yang berbeda, dan Kate mengatakan bahwa dialah orang yang bisa menyembuhkan George. Tiba-tiba George mengamuk dan semakin agresif. George juga menghancurkan kandangnya dan berlari keluar dari cagar alam. Di luar cagar alam, George dihadang oleh beberapa petugas yang siap menembak George. Davis mencoba menenangkan George dan meminta kepada para petugas untuk menurunkan senjata mereka, karena itu akan membuat George semakin panik. Saat semuanya sudah tenang, tiba-tiba datang helikopter yang menembaki George dengan obat bius. Akhirnya Davis tidak bisa mencegahnya dan George pun perlahan-lahan jatuh dan tidak sadarkan diri. Di dalam hutan Wyoming, Brock dan anak buahnya melihat pergerakan seekor binatang yang sangat aneh dari atas helikopter.
Kemudian mereka berusaha untuk bisa menembaki binatang itu. Setelah yakin bahwa mereka berhasil menembak binatang itu, mereka mendaratkan helikopter dan menelusuri hutan untuk menangkap binatang itu. Saat mereka sedang menelusuri hutan, mereka menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar dan melaporkan pada Claire dan Brad. Tiba-tiba mereka diserang oleh seekor monster serigala raksasa dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Burke. Claire yang melihatnya dari layar monitor langsung pesimis dan yakin bahwa mereka tidak akan berhasil, karena dia tahu bahwa hewan itu tidak akan bisa dikalahkan. Burke yang tinggal seorang diri mencoba untuk kabur dari kejaran serigala raksasa itu dan menghubungi temannya yang ada di dalam helikopter. Mereka mencoba menembaki serigala itu dari atas helikopter, namun semuanya sia-sia. Tiba-tiba serigala itu melompat ke arah helikopter dan langsung menghancurkan helikopter tersebut beserta anak buah Burke yang ada di dalamnya. Dan Burke yang ketakutan itu pun akhirnya menjadi santapan sang serigala raksasa. Malam harinya, di dalam pangkalan udara, Davis dan Kate dengan tangan yang terikat dibawa masuk ke dalam pesawat oleh sekelompok pasukan. Di sana mereka bertemu dengan salah satu agen CIA yang bernama Russell yang ditugaskan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Di dalam pesawat, Davis melihat luka-luka yang sebelumnya ada di tubuh George tiba-tiba saja menghilang. Kate mengatakan kalau itu adalah kombinasi gen dari tikus berduri Afrika yang bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, Russell datang mendekati Kate dan Davis. Russell memberitahu asal-usul Davis yang dahulu adalah seorang pasukan khusus angkatan darat yang bertugas untuk melawan para pemburu ilegal. Davis dan Kate terus minta agar Russell melepaskan George, namun Russell menolaknya. Russell juga mengatakan bahwa ada satu lagi hewan di luar sana yang mengalami pertumbuhan yang aneh seperti yang dialami oleh George. Russell memperlihatkan rekaman seekor serigala raksasa yang sedang viral di internet. Russell juga memberitahu Davis kalau Kate sudah bukan karyawan Energen lagi. Kate sudah dipecat sejak 2 tahun yang lalu, bahkan Kate sempat dipenjara karena tuduhan mencuri data perusahaan. Setelah mengatakan itu, Russell pun pergi meninggalkan mereka. Davis yang mengetahui bahwa Kate sudah membohonginya terlihat sangat kecewa. Davis pun kembali bertanya apakah Kate benar-benar bisa menyembuhkan George atau tidak. Dan dengan berat hati, akhirnya Kate mengatakan bahwa dia tidak bisa menyembuhkan George. Di dalam kantor Energen, Brad memperlihatkan sebuah foto kepada Claire yang isinya terlihat pasukan CIA membawa seekor gorila yang terinfeksi patogen di dalam sebuah pesawat. Dan juga Claire melihat seorang wanita yang sangat dia kenal, yaitu Kate, ada bersama mereka. Claire yakin Kate pasti di sana ingin mengumpulkan bukti atas kejahatan mereka dan balas dendam pada perusahaan Energen karena sudah masukkannya ke penjara dan menyebabkan saudaranya meninggal. Brad yang ketakutan karena tidak ingin masuk penjara pun lalu diajak Claire untuk naik ke atas gedung itu. Di sana Claire sudah mempersiapkan sebuah rencana besar. Claire sudah membuat obat penenang yang bisa menghentikan agresivitas hewan yang terpengaruh patogen. Claire juga sudah membuat pemancar sinyal di gedung itu untuk menarik hewan-hewan itu datang ke sana. Ternyata Claire membuat patogen penelitiannya itu memiliki efek yang bisa terkoneksi dengan pemancar sinyal yang ada di gedung itu. Saat Claire menyalakan sinyalnya, maka hewan-hewan yang terinfeksi patogennya akan merespon dan melakukan apapun untuk bisa datang ke gedung itu dan menghentikannya. Claire akan membuat hewan-hewan itu mengamuk dan membiarkan pasukan militer untuk menghabisi hewan-hewan itu. Lalu saat semuanya berhasil, Claire akan mengambil sampel DNA-nya untuk kembali dijual dengan harga yang sangat tinggi. Saat Claire sudah menyalakan pemancar sinyalnya, dari jauh monster serigala yang sedang menghancurkan mobil-mobil dan memakan orang-orang yang ada di jalan langsung bereaksi saat mendengar gelombang sinyal itu dan dia berlari ke arah pemancarnya. Di tempat lain, seekor buaya raksasa yang sedang berenang lalu mendengar sinyal dari pemancar itu dan langsung berputar arah mengikuti sumber suara itu. Sementara itu, di dalam pesawat, George yang masih pingsan tiba-tiba saja tersadar dan mengamuk menghancurkan kandangnya. Orang-orang yang ada di dalam pesawat itu berusaha menembaki George namun sia-sia. George masih terus mengamuk dan melemparkan apapun yang menghalanginya. Davis mencoba mengambil senjata obat bius untuk menenangkan George, tapi ternyata George malah menyandra Russell. Davis kembali mencoba untuk menenangkan George, tapi tiba-tiba dari arah belakang ada yang menembaki George.
George kembali mengamuk, melempar Russell hingga pingsan dan juga menyerang orang yang menembakinya. Sehingga tembakan orang itu mengenai bom yang ada di sana dan membuat salah satu sisi pesawat itu meledak dan akan jatuh. Davis dan Kate bekerja sama untuk melemparkan benda agar bisa menahan George. Setelah mereka berhasil membuat George pingsan, Davis dan Kate pun segera memakai parasut untuk bisa keluar dari pesawat itu. Setelah Kate sudah siap dengan parasutnya, Davis kemudian membuka pintu pesawat dan meminta Kate untuk keluar lebih dulu. Saat Davis melihat George sudah sadar dan ingin menyerangnya lagi, Davis kembali mengambil satu parasut dan memakaikannya pada Russell. Akhirnya Davis berhasil lolos dengan membawa Russell keluar dari pesawat itu dan terbang dengan parasutnya. Tak lama pesawat itu pun meledak dan hancur saat jatuh ke tanah. Saat mereka sampai di bawah, Davis mencoba mencari George di antara puing-puing pesawat. Tapi Davis tidak menemukan keberadaan George. Ternyata George berhasil selamat dan sudah pergi dari tempat itu. Di dalam kantor Energyne, Brad dan Claire yang sadar bahwa Kate berhasil selamat dari jatuhnya pesawat itu, mulai cemas jika Kate sudah menceritakan kejahatan mereka. Tak lama kemudian, para anggota FBI datang untuk memeriksa kantor mereka. Dengan tenang, Claire mengantar petugas FBI untuk memeriksa isi lab miliknya dan mereka meminta semua akses di dalam kantor itu. Di tempat lain, di sekitar puing-puing pesawat, Davis meminta Kate untuk tidak mengikutinya lagi karena semuanya sudah berakhir. Kate terus meminta maaf pada Davis karena telah berbohong padanya. Lalu Davis hanya berkata bahwa berbohong adalah sifat alami manusia. Davis juga menceritakan awal mula dia menemukan George. Saat itu, George sedang bersembunyi di bawah mobil para pemburu. Saat Davis tiba di tempat itu, para pemburu itu sedang membunuh dan memotong-motong tubuh ibu dari George untuk dijual kembali. Setelah itu, Davis membawa George dan membunuh para pemburu ilegal itu. Kate juga menceritakan kalau dulu dia membuat patogen CRISPR untuk menyelamatkan nyawa saudaranya yang sedang sakit parah. Ketika Claire mengajaknya untuk bergabung di perusahaan Energyne, mereka justru menyalahgunakan penemuannya itu untuk membuat senjata pemusnah massal. Kate yang kecewa pun sudah berusaha menghancurkan laboratorium milik Energyne. Namun Kate malah tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tak lama kemudian, Kate mendengar kabar bahwa saudaranya itu tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Kate hanya ingin menghentikan penelitian mereka agar mereka tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Mendengar cerita Kate membuat Davis luluh dan akhirnya mereka kembali bekerja sama untuk menghentikan kekacauan yang ada. Tak lama kemudian, terlihat rombongan helikopter yang datang untuk menjemput mereka. Akhirnya mereka sampai di pangkalan udara militer. Di sana, Kate, Davis, dan Russell masuk ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan pimpinan pasukan yang sedang memantau pergerakan para monster dari layar monitor. Davis melihat George dan monster serigala sedang bergerak bersama menuju ke suatu tempat. Davis mencoba menjelaskan bahwa gorila dan serigala tidak akan pernah bisa berjalan bersama. Kate juga menjelaskan bahwa Energyne berhasil mengembangkan DNA kelelawar untuk komunikasi biosonar. Mereka sudah mulai memancarkan sinyal untuk memancing para monster datang ke gedung Energyne. Kate juga menambahkan bahwa para monster itu akan melakukan apapun untuk bisa sampai ke sana dan menghentikan alat pemancar tersebut. Davis meminta agar para pasukan militer lebih baik mengevakuasi kota Chicago. Pemimpin pasukan yang tidak percaya dengan penjelasan Davis dan Kate lalu meminta anak buahnya untuk menahan mereka, karena anggota FBI akan menginterogasi mereka. Setelah keluar dari dalam kantor, Davis dan Kate berencana untuk kabur dari tempat itu dan segera pergi ke pusat kota Chicago. Setelah berhasil melumpuhkan dua pasukan militer, Davis kemudian mengajak Kate untuk pergi dengan menggunakan helikopter medis yang tidak dijaga oleh siapapun. Saat mereka akan naik, tiba-tiba saja Russell datang dan mengejutkan mereka. Davis mencoba menjelaskan pada Russell untuk tidak mencoba menahan mereka agar mereka bisa menyelamatkan kota Chicago. Tapi ternyata Russell tidak ingin menahan mereka, dan Russell memberikan kunci helikopter tersebut. Russell juga mengatakan bahwa ini adalah sebagai ucapan terima kasih karena Davis telah menyelamatkan nyawanya. Russell juga ingin membantu Kate mencari bukti untuk menjatuhkan Energyne. Sementara itu, serangan militer pun mulai dilancarkan di area pertambangan. Namun hal itu sia-sia karena George dan monster serigala
semakin mengamuk dan membunuh semua pasukan militer yang ada di sana. Pemimpin pasukan pun menjalankan rencana lain dengan menurunkan pasukan bersenjata ke pusat kota untuk menyerang dengan kekuatan penuh dan memerintahkan pasukannya untuk mulai mengevakuasi semua orang yang ada di pusat kota. Saat Davis dan Cat sampai di Chicago, mereka melihat George dan monster serigala semakin mengamuk menghancurkan semua yang menghalangi mereka. Tiba-tiba, Cat melihat sesuatu yang aneh bergerak dari dalam air, dan ternyata itu adalah monster buaya. Pasukan militer terus-menerus menyerang para monster itu dengan kekuatan penuh. Namun serangan itu tetap saja sia-sia karena 3 monster itu terus saja mengamuk dan berhasil menghancurkan pertahanan dari pasukan militer yang ada di sana. Di dalam pangkalan militer, pemimpin pasukan meminta anak buahnya untuk mengirim pesawat yang membawa bom nuklir. Russell yang mendengarnya mencoba untuk mencegah mereka menghancurkan kota Chicago. Namun pemimpin pasukan itu tidak mendengarkan perkataan Russell. Kemudian ia mengusir Russell dari tempat itu. Pesawat pembawa bom nuklir pun mulai diterbangkan menuju pusat kota. Di dalam kantor militer, Russell mendapatkan laporan dari FBI bahwa memang benar ada satu server di Energen yang terkunci dan hanya bisa dibuka oleh Brett dan Claire saja. Russell kemudian bergegas menyusul Davis dan Cat ke pusat kota. Davis dan Cat akhirnya sampai di pusat kota dan bergegas masuk ke dalam gedung Energen. Sesampainya di dalam gedung, Davis mendapatkan telepon dari Russell yang memberitahu kalau 30 menit lagi bom nuklir akan dijatuhkan ke pusat kota. Davis pun membantu Cat untuk mendobrak pintu laboratorium dan memeriksa isinya untuk mencari obat penawar untuk para monster. Di sisi lain, Claire dan Brett mulai bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota itu. Tapi sebelum pergi, Claire melihat dari layar bahwa Cat dan Davis berhasil masuk ke dalam gedung itu. Akhirnya Cat berhasil menemukan obat penawar untuk para monster. Namun tiba-tiba muncul Claire dan Brett sambil menodongkan senjata dari belakang mereka. Claire menjelaskan bahwa penawar itu tidak bisa mengembalikan para monster ke ukuran semula, melainkan hanya menghilangkan agresivitasnya saja. Claire meminta kembali obat penawar yang diambil oleh Cat dan menembak perut Davis hingga pingsan. Claire membawa Cat ke atas gedung untuk naik helikopter dan ikut bersamanya. Di saat mereka akan masuk ke helikopter, tiba-tiba George muncul dan menyerang mereka. Brett yang ketakutan pun pergi meninggalkan Cat dan Claire. George mengamuk dan melemparkan helikopter ke arah Cat. Beruntung, Davis datang menyelamatkan Cat. Davis kembali mengajak Cat untuk mengambil obat penawarnya. Tapi Cat memberitahu Davis bahwa dia berhasil menyimpan satu obat penawar di tangannya. Mereka berencana untuk memberikan obat penawar itu pada George. Tapi di saat Davis dan Cat akan pergi, mereka kembali dihadang oleh Claire yang menodongkan senjata. Kemudian Davis berteriak dan memancing George untuk datang. Lalu Cat menyerang Claire dan memasukkan penawarnya ke dalam tas Claire. Kemudian Cat memukulnya. Di saat yang bersamaan, George datang dari belakang dan menangkap Claire lalu memakannya hidup-hidup bersama obat penawarnya. Di lain tempat, Brett yang hendak pergi dari gedung itu bertemu dengan Russell. Russell mengatakan jika dia mau memberikan laptop miliknya, dia akan membiarkan Brett pergi dan tidak akan menangkapnya. Akhirnya, Brett setuju untuk menyerahkan laptop miliknya pada Russell. Saat Brett keluar dari gedung itu, Brett tertimpa puing-puing bangunan dan tewas seketika. Sementara itu, para monster masih terus mencoba menghancurkan gedung itu dan alat pemancarnya. Davis mengajak Cat untuk masuk ke dalam helikopter sebelum bangunan itu runtuh. Beberapa saat kemudian gedung itu pun mulai runtuh. Davis berusaha menerbangkan helikopter itu agar mereka tidak terbentur saat helikopter itu jatuh ke tanah. Gedung itu pun hancur berkeping-keping. Beruntung Davis dan Cat berhasil selamat. Saat Davis dan Cat ingin keluar dari tempat itu, tiba-tiba muncul George dari balik puing-puing bangunan yang runtuh. Ternyata obat penawar itu berhasil mengembalikan kesadaran George dan kini George sudah tidak agresif lagi. Lalu tiba-tiba muncul 2 monster serigala dan buaya di belakang mereka. Davis pun meminta Cat untuk menghubungi Russell agar dia bisa membantu menggagalkan serangan bom nuklir. Sedangkan Davis dan George akan berusaha menghentikan 2 monster yang ada di sana. Setelah Cat pergi, Davis lalu meminta George untuk melawan 2 monster itu. Dan George langsung beraksi melawan monster serigala dan buaya. Saat George sedang diserang monster serigala,
Davis mencoba memancing monster itu dengan menembakinya. Monster serigala itu mencoba menyerang Davis, tapi Davis berhasil menghindar. Dan akhirnya monster serigala itu berhasil dibunuh oleh monster buaya. Di tempat lain, akhirnya Kate berhasil bertemu dengan Russell dan meminta bantuan Russell untuk membatalkan misi pengeboman kota. Russell menghubungi pemimpin pasukan dan meminta mereka melihat apa yang sedang terjadi di pusat kota sebelum mereka menjatuhkan bom nuklir. Pimpinan pasukan pun terkejut melihat Davis dan George sedang bertarung melawan monster buaya. Davis yang melihat George sedang terpojok mencoba membantu George dengan melemparkan bom ke tubuh monster buaya. Bom itu pun meledak dan melumpuhkan monster buaya itu. Sesaat kemudian, monster itu kembali tersadar dan menyerang Davis. Monster buaya itu lalu melempar George hingga dadanya tertusuk besi bangunan. Davis yang melihatnya mencoba untuk membantu George dengan menembaki monster itu menggunakan helikopter militer yang ada di sana. Di saat Davis mulai terpojok, George muncul dari arah belakang dan menusuk mata dari monster buaya itu. Akhirnya George dan Davis berhasil membunuh monster buaya itu dan berhasil menyelamatkan kota. Pimpinan pasukan pun akhirnya membatalkan misi pengeboman kota. George yang merasa tak berdaya dan kesakitan pun mencoba bersandar pada dinding gedung. Davis yang melihat George seperti itu mencoba memberikan semangat pada George. Tak lama kemudian, Kate dan Russell datang ke tempat itu. Kate mencoba menenangkan Davis yang menangis karena telah kehilangan sahabatnya itu. Kate juga mengatakan kalau George sangat berjasa karena telah menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Tapi ternyata George hanya berpura-pura mati saja. George pun tertawa melihat Davis yang menangisi kepergiannya. George juga memberikan isyarat pada Davis bahwa dia senang karena akhirnya Davis memiliki teman wanita dan berharap Kate bisa menjadi pasangannya. Russell juga berterima kasih pada Davis dan George karena telah berhasil menyelamatkan kota. Davis juga berterima kasih pada Russell karena sudah membatalkan serangan udara. Mereka pun sepakat untuk mencarikan tempat yang layak untuk habitat baru George. Film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jika jujur adalah sifat alami dari binatang, maka bijaksana adalah sifat yang hanya dimiliki oleh manusia. Dan sebagai manusia, sudah seharusnya kita mencintai dan melindungi makhluk hidup yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dalam penyampaian alur ceritanya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktu menonton video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.